Halo, selamat sore ya. Hari ini ketemu lagi sama saya, Citra. Hari ini saya akan membaca cerpen karena hari ini adalah hari istimewa. Jadi saya akan membaca cerpen karya Beli Made Adnyana Ole. Saya ambil dari buku kumpulan cerita pendek yang berjudul Gadis Suci Melukis Tanda Suci di Tempat Suci. Hari ini hari yang istimewa karena Beli Made Adnyana Ole alias Beli Ole itu berulang tahun ya. Jadi saya ingin memberikan hadiah ulang tahun dengan mengapresiasi salah satu cerpen yang ada dalam buku ini. Nah, cerpen yang akan saya baca itu adalah cerpen terakhir. Ya benar ya, cerpen terakhir. Ya benar. Cerpen terakhir yang ada di buku ini yang berjudul 4 dari 100 lelucon politik. Ya, cerpen ini menarik sekali menurut saya karena tidak terlalu panjang juga, tetapi isinya memang benar-benar ya lelucon politik ya. Dan yang menariknya adalah lelucon politik ini diceritakan kepada anaknya si tokoh di sini ya. Yang kebetulan juga sama anaknya Bliole juga namanya Putih Padi. Oke, kita akan dengarkan dulu cerpennya seperti apa ya. 4 dari 100 lelucon politik karya Made Adnyana Ole. Apa pilkada itu, Ayah? Tanya Putu Putih Padi kepadaku. Pemilihan kepala daerah, jawabku. Ceritakanlah kepada Putih apa saja yang terjadi selama pilkada. Baiklah, sebagai wartawan, Ayah punya 100 cerita. Semuanya lucu. Apakah pilkada itu lucu? Tentu saja. Mari dengar cerita Ayah. Misteri Tas Ransel, itu cerita pertamanya ya. Suatu hari pada musim pilkada, lokasi kantor KPU, hari yang cerah, satu pasang bakal calon bupati dan wakil bupati sedang mendaftar jadi pasangan calon resmi. Biasalah, pasangan itu diantar masa pendukung dari kader-kader partai, simpatisan, dan masa dadakan. Jumlahnya sampai ratusan. Di antara masa terdapat sekelompok orang dengan pakaian dan perlengkapan mencurigakan. Bawahannya celana panjang, bajunya tentu saja kaos bergambar pasangan calon yang sedang mereka antar ke KPU. Beberapa ada yang pakai topi. Yang mencurigakan, rata-rata dari mereka yang membawa tas ransel atau tas gendong dengan ukuran sedang hingga lumayan besar. Apa isi tas itu? Sebagai wartawan, Ayah bisa saja menanyakan apa isi tas itu. Tapi Ayah pikir itu hanya akan menjadi rasa penasaran personal, tak berkaitan dengan tugas jurnalistik. Ayah merasa tak cukup punya alasan untuk menanyakannya. Apalagi wajah-wajah kelompok massa itu sangat asing, tak satu pun Ayah kenal. Sore, pada hari yang sama, rasa penasaran Ayah terjawab. Sore itu, di sebuah pura besar ada acara persembahyangan bersama oleh satu pasang calon bupati dan wakil bupati. Ya, pasangan calon lain, bukan pasangan yang mendaftar di KPU pada pagi harinya. Yang bikin kejutan, bikin geli maksudnya, sejumlah orang yang gandong ransel yang tampak di KPU pagi harinya terlihat juga di acara deklarasi itu. Kali ini mereka berpakaian adat Bali, kamben, baju kemeja, saput dan destar batik. Yang sama, mereka masih membawa tas gandong melekat erat di punggungnya. Berisi apa tas itu? Rasa penasaran di pagi hari pun berlipat di sore hari. Ayah tak tahan untuk tak bertanya. Maka Ayah pun bertanya. Awalnya Ayah tak mendapat jawab, hanya senyum dan lengos muka. Mungkin karena mereka tahu Ayah wartawan dan yang sembunyi dalam tas memang tabu untuk diceritakan. Namun tergerak memenuhi rasa penasaran, Ayah mencoba terus sampai akhirnya mendapatkan bisik-bisik. Pada pagi di KPU,
Tas itu berisi pakaian adat, kamben, baju kemeja, saput, dan destar. Siang mereka ganti pakaian di suatu tempat entah di mana. Sehingga bisa ditebak dong apa isi tas pada sore hari. Iya betul, isi tas sore hari adalah celana panjang, topi, dan tentu saja kaos bergambar calon yang mereka antar mendaftar di KPU pada pagi harinya. Mereka sekelompok warga desa yang tinggal jauh dari kota. Kebetulan dalam sehari mereka dapat order yang meramaikan 2 acara politik sekaligus. Pagi mengantar calon ke KPU, sore ikut meramaikan calon lain bersembahyang di sebuah pura. Maka, tas ransel adalah solusi tepat agar mereka tak perlu bolak-balik ke rumah. Shh, ayah tak bertanya apakah mereka dibayar untuk semua yang mereka lakukan. Ayah tidak bertanya, karena seperti banyak orang lainnya, ayah sudah tahu jawabannya. Itu cerita yang pertama. Jadi cerita yang kedua nih, sekarang yang ada di cerpen ini, calon bupati dalam tempurung. Ayah benar-benar lupa nama tokoh itu. Suatu waktu menjelang pilkada, namanya tiba-tiba mencuat sebagai salah satu calon bupati. Padahal sebelumnya ia tak banyak dikenal. Entah siapa yang memperkenalkan pertama kali sehingga nama besarnya tercium wartawan termasuk ayah. Tokoh kita ini tinggal di sebuah desa yang tak terlalu jauh dari kota. Tak tahulah ayah apakah ia benar-benar kaya. Yang jelas setiap orang yang datang dan menyatakan dukungan kepadanya hampir dipastikan akan pulang bawa bekal. Maka ramailah orang yang datang memberi dukungan. Di rumahnya, tokoh kita itu sudah seperti bupati saja. Ia duduk bersama istrinya di sebuah sofa, lalu orang-orang seakan tangkil. Tangkil itu bahasa Bali ya. Tangkil itu artinya menghadap atau datang. Duduk di kursi yang disediakan atau ada yang rela duduk di bawah. Yang datang bukan hanya warga biasa yang menyatakan siap jadi pendukung dan tim sukses di desa masing-masing. Ada banyak orang yang mengaku sebagai pengurus partai di tingkat desa maupun kecamatan sambil tidak lupa berjanji akan siap mengusung nama si tokoh untuk diajukan jadi calon bupati dalam rapat partai. Pulangnya, mereka bawa bekal untuk anak istri. Kepada wartawan, tokoh kita menyatakan optimis bisa jadi calon bupati. Lihatlah, dukungan datang mengalir ke saya. Saya tak perlu kemana-mana cari dukungan. Mereka datang sendiri. Atas kesadaran mereka ke rumah saya untuk mendukung saya, katanya. Kata-kata itu ayah dengar seperti suara kata dari dalam tempurung. Keras, yakin, optimis, namun tak begitu jauh gemanya. Buktinya, sampai masa penjaringan calon di masing-masing partai politik, sampai masa pendaftaran di KPU, sampai masa kampanye, dan tentu saja sampai waktu pencoblosan, nama tokoh kita tak terdengar. Sama sekali tak terdengar. Ayah sendiri sungguh mati. Sampai saat ini lupa nama tokoh kita itu. Oke, itu cerita kedua. Cerita yang ketiga, berapa jumlah sekabel ganjur? Kisah ini terjadi pada musim pemilu legislatif. Seorang calon anggota legislatif dari partai tertentu menyumbang seperangkat gamelan beleganjur di sebuah banjar. Harapannya, tentu saja banjar dengan jumlah pemilih ratusan orang itu kompak memilihnya saat pencoblosan. Nyatanya, usai pencoblosan, calon anggota legislatif yang menyumbang beleganjur itu kalah. Di Banjar, ia tak mendapatkan suara sesuai harapan. Marahlah si calon. Beleganjur yang sudah disumbangkan diambil lagi, sumbangan dibatalkan. Anak-anak muda Banjar yang sedang senang-senangnya latihan beleganjur tentu saja tampak sedih. Tak ada lagi perangkat gamelan yang bisa dipukul agar hari-hari mereka menjadi lebih semarak. Ayah yang sempat meliput kejadian itu iseng-iseng bertanya kepada warga, kenapa calon itu sampai kalah di Banjarnya padahal sudah berbaik hati menyumbang beleganjur. Jawaban yang ayah dapat sungguh tak bisa dibilang serius,
dan benar-benar bikin geli. Ya benar nih jawabannya, geli, bikin ketawa ya. Ya, berapa sih jumlah orang yang bisa main beleganjur? Tak lebih dari 15 orang. 2 gupe atau kendang, 4 cengceng atau simbal, 1 gong, 1 kempur, 1 kemong, 2 pongan, 4 reong katanya. Terus apa hubungannya jumlah pemain beleganjur dan pemilu? Karena sumbangannya beleganjur, suara yang ditampat ia sejumlah pemain beleganjur. Coba calon itu menyumbang perangkat gong kebiar, mungkin suaranya bertambah karena pemainnya lebih banyak, katanya sambil tertawa. Itu cerita yang ketiga ya. Jadi cerita yang lain, yang mencoblos itu orang. Ayah sempat menguji upaya seorang politikus yang menggunakan cara pintar untuk memuluskan jalannya menjadi bupati. Ia melakukan pencitraan dan kampanye secara terencana dan terstruktur. Jauh sebelum gaung pilkada ditabuh, ia sudah rajin jalan-jalan ke wilayah Subak di desa-desa terpencil. Ia melakukan pendekatan secara kekeluargaan, ia ngobrol dengan pengurus Subak, petani dan warga desa tentang apa-apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu politikus kita ini membantu. Ada bantuan bersifat personal, bantuan pribadi. Ada juga berupa bantuan lain, misalnya memfasilitasi Subak agar pemerintah berkenan ikut membantu. Itu dilakukan dari hari ke hari, jauh-jauh hari sebelum gong pilkada benar-benar berbunyi. Banyak Subak yang sebelumnya tak punya irigasi yang memadai atas upaya politikus kita itu, akhirnya Subak memiliki saluran air yang bagus. Ada jalan Subak yang dibeton dan dipadatkan. Atas bantuan sang politikus, ada Subak yang memiliki balai Subak bagus sehingga nyaman untuk rapat atau sekedar berteduh. Dengan upaya itu, menjelang pilkada, ia sudah menggenggam banyak pendukung. Sebagian besar berasal dari komunitas Subak. Namun, saat pilkada, ia kalah. Ia tidak habis pikir. Selidik punya selidik, banyak warga Subak yang sebelumnya diyakini akan memilih dia, ternyata memilih calon bupati lain akibat adanya serangan fajar sehari atau beberapa jam sebelum pencoblosan. Para pemilih itu tiba-tiba mendapat pembagian uang tunai, jumlahnya mungkin tak terlalu banyak. 50.000 atau 100.000. Namun jumlah itu sudah cukup membuat pemilih mengalihkan pilihannya. Beberapa bulan setelah pilkada, dalam sebuah liputan tentang pertanian, ayah bertemu dengan seorang petani di sebuah desa. Tanpa sengaja ia cerita tentang politikus baik hati, namun gagal itu. Kasihan Pak Anu, kata petani itu. Pak Anu yang dimaksudkan adalah politikus yang gagal itu. Ia kalah oleh uang getah nangka. Lanjut petani itu. Getah nangka biasanya digunakan untuk menyebut jumlah 50.000. Jumlah 50.000 dalam bahasa Bali disebut seketali, yang kerap kali disingkat jadi seket. Getah nangka dalam bahasa Bali itu biasanya disebut dengan engket ya. Engket itu adalah semacam lem alami. Engket dan seket secara bunyi itu terdengar mirip ya. Engket, seket ya, mirip. Bagaimana ceritanya, Bli? Kata ayah memasang wajah heran. Sumpah, saya sendiri memilih dia. Tapi teman lain punya alasan lain. Apa alasannya? Mereka bilang, Bapak itu kan membantu Subak, bukan membantu orang. Yang mencoblos itu kan orang, bukan Subak. Kok berhenti? Katanya ada 100 cerita, kata Putik Padi saat aku jeda. Putik belajar yang lain dulu, lanjutan cerita pilkada nanti saja setelah Putik besar, sahutku sekenanya. Putik malah tertidur. Oke, jadi itu adalah cerpen yang ditulis oleh Bli Ole dengan judul 4 dari 100 lelucon politik. Jadi mungkin tahun depan Bli Ole menerbitkan buku lagi, ditulis lagi berapa, nyicil ya Bli Ole ya. Ini baru 4 dari 100 lelucon politik. Jadi hari ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bli Ole.
Semoga panjang umur dan murah rezeki. Sini dulu ucapin selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun Liole. Kita nyanyi ya sini. Selamat ulang tahun. Terima kasih juga untuk Liole karena sudah memberikan banyak kesempatan untuk kami belajar di Mahima dan Terkala. Iya, semoga semakin disayang sama Mbok Sonia dan juga Putik Padi dan juga Kayu ya. Selamat ulang tahun ya Liole ya. Semoga panjang umur. Dah.